Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kekhawatiran dari para leluhur kami, para pendahulu kami tentang keberadaan situs sejarah ini. Yang jika diungkap, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik-konflik kecil di dalam masyarakat kita. Kemudian tepatnya pada tanggal 12 Januari 2015, saya bersama keluarga Puri dan bersama masyarakat dan pemuda mulai mengadakan penggalian secara kecil-kecilan. Yang alhamdulillah dalam proses penggalian ini telah memotivasi masyarakat lain untuk terlibat di dalamnya. Ternyata di dalam sebuah bukit yang ada di kompleks pemakaman ini terdapat makam-makam yang tersembunyi, yang tertutupi oleh tanah selama ini. Inilah yang kami lakukan, sehingga kemudian kami melakukan laporan. Sampai kemudian Sultan Dompu memberikan isyarat untuk menyarankan kepada saya pribadi untuk pergi ke Balai Arkeologi Bali, memastikan status dari penanganan situs Raden Mas Panji Tilanegara ini. Raden Mas Panji Tilanegara adalah putra sulung dari Prabu Panji Anom. Beliau adalah putra mahkota yang dinobatkan ketika beliau berusia 9 tahun. Raden Mas Panji kemudian menetap di Sumbawa dan dibesarkan oleh Sultan Alas. Sejarah Selaparang itu sendiri menurut catatan para leluhur kami, diperkirakan bahwa Selaparang ini berasal dari ekspansi kedatangan masyarakat Singosari yang kemudian bermukim di Pulau Lombok setelah melusnya Gunung Samaras. Diperkirakan Selaparang berdiri pada abad sekitar 11 dan 12 Masehi. Memang hingga dengan saat ini belum bisa dipastikan bekas kerajaan Selaparang atau pusat kerajaan Selaparang itu berada di mana. Akan tetapi menurut analisa, ada kemungkinan besar kerajaan Selaparang yang didirikan oleh Prabu Indrajaya atau yang diberikan gelar dengan Pemban Mas Selaparang itu berada di sekitar sebelah utara dari Labuan Lombok. Kondisi kerajaan Selaparang pada masa itu sedikit kurang stabil dikarenakan perhatian ayahanda Prabu Panji Anom kepada salah seorang istri beliau yang paling muda telah menyebabkan hilangnya perhatian beliau kepada masyarakat Selaparang dan juga kepada keluarga beliau yang lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan pada Raden Mas Panji Tilanegara sebagai seorang putra mahkota.
Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika beliau sedang duduk membersihkan keris pusaka yang beliau terima sebagai putra mahkota, istri raja yang paling muda berjalan tepat di belakang beliau. Dalam aturan adat Sasak, sangat dilarang keras seseorang berjalan di belakang punggung orang yang sedang duduk. Sudah ada jarak sekitar 20-30 meter. Ketika beliau mengumpat, memarahi ibu tirinya dengan mengacung-acungkan keris pusaka yang beliau pegang. Atas sebab itulah kemudian ibu tirinya dikabarkan meninggal dunia. Oleh sang baginda raja, kejadian ini tetap dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Meskipun oleh para petinggi-petinggi kerajaan lainnya menganggap ini sebagai sebuah kecelakaan. Dengan tegas baginda raja mengatakan bahwa siapapun yang melakukan sebuah kesalahan haruslah tetap dihukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu, baginda raja memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Raden Mas Panji Cilanegara. Patih Mangkubumi bersama dengan Panglima Rauhulang Sejagat yang pada waktu itu ditugaskan untuk memberikan hukuman mati justru berpikiran lain. Kemudian disepakatilah untuk menitipkan Raden Mas Panji Cilanegara di Kesultanan Alas, Sumbawa. Perjalanan Raden Mas Panji Cilanegara untuk kembali ke Selaparang ini memang dilakukan setelah beliau berada bertahun-tahun di Kesultanan Alas. Titik awalnya adalah ketika Raja Selaparang, yakni Prabu Panji Anom, dikabarkan telah mangkat. Maka berangkatlah Patih Mangkubumi beserta Panglima Rauh Sejagat untuk menjemput Raden Mas Panji untuk dibawa kembali ke Selaparang. Akan tetapi dikisahkan bahwa Sultan Alas pada waktu itu bersikeras untuk tidak mengizinkan Raden Mas Panji kembali ke Selaparang. Alasan beliau memang cukup logis, karena beliau merasa bahwa beliaulah yang selama ini membesarkan Raden Mas Panji. Memang pada sisi lain alasannya adalah bahwa beliau tidak memiliki putra, kecuali seorang putri. Sehingga besar harapan beliau untuk mengangkat Raden Mas Panji menjadi raja atau sultan di Alas. Sehingga tidak ada alasan lain, satu-satunya cara adalah segera mengawinkan beliau, menikahkan beliau dengan putrinya. Maka terjadilah proses pernikahan antara Raden Mas Panji dengan putri Sultan Alas, yakni Putri Ayu Kencana Dewi. Raden Mas Panji kemudian meminta izin kepada Sultan Alas untuk sesaat menengok Selaparang. Setelah selesainya prosesi perkawinan yang beliau jalani di Kesultanan Alas, ada pemikiran mendasar yang membuat beliau berat untuk menginjakkan kaki di kerajaan Selaparang. Pemikiran beliau adalah anak yang telah terbuang. Bahkan pada saat itu beliau telah dihukum mati. Artinya bahwa beliau merasa bahwa jika beliau sudah dianggap tidak ada oleh kerajaan Selaparang, perahu tidak lagi diarahkan ke Selaparang, tetapi diarahkan ke arah selatan. Akhirnya beliau berlabuhnya di Labuan Haji. Labu Haji, yakni tempat berlabuhnya raja. Karena di sanalah konon pertama kali Raden Mas Panji Cilanegara berlabuh dan menginjakkan kaki kembali di bumi Lombok ini. Bahkan konon masyarakat di Labuan Haji sangat meyakini bahwa makhluk buaya putih yang dulu pernah menelan Raden Mas Untalan itu masih hidup sampai sekarang. Bahkan mereka sering menemukannya penampakan dari makhluk tersebut.
Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan pun juga sangat mirip dengan bahasa Lendang Nangka. Ini satu pertanda bahwa memang benar Raden Mas Panji pernah singgah dan menetap di Labu Aji. Lombok itu namanya Labu Aji. Labu Aji katanya orang dulu. Setelah itu dia pergi ke Langku. Setelah di Langku dia jadi datu di sana. Langku ini adalah sebuah wilayah perbatasan ujung barat dari Kerajaan Selaparang yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Pejanggi. Hingga dengan saat ini perbatasan itu pun masih bisa kita lihat. Bahkan masih terdapat di Desa Langku itu sebuah tapal batas antara perbatasan Kerajaan Kedatuan Langku dengan Pejanggi di sebelah barat yang dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Sementara di sebelah selatan, wilayah Langku ini kemudian berbatasan dengan wilayah Kerajaan Parwe. Desa Langku ini terletak di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana lebih kurang dari 45 dari kota Mataram. Kami masyarakat Desa Langku meyakini bahwa Desa Langku ini telah berdiri sebuah kedatuan dulu kerajaan, yang dimana nama rajanya adalah Raden Mas Panji Tilarnegara, yang dimana telah ditemukan situs atau tempat keraton yang berada di selatan kantor desa. Pintu gerbangnya yang berada di barat antara perbatasan antara Kerajaan Pejanggi dengan Langku, yang dimana masyarakat juga menemukan gerabah atau kepingan-kepingan maupun piring yang cerita informasi yang kita dengar bahwa itu berusia sekitar ratusan tahun, yang dimana di samping itu juga banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ditemukan seperti makam raja dan juga punggawa-punggawa yang lain, sentana-sentana yang lain. Di samping itu juga memang letak Kedatuan Langku ini posisinya sangat strategis karena berada di tengah-tengah. Karena di selatan sudah ada Pejanggi, di timur sudah ada Selaparang, di utara sudah ada Bayan, Langku berada di tengah-tengah. Kehadiran sosok seorang Raden Mas Panji Tilarnegara sebagai orang yang pada waktu itu sangat dituakan, karena memang beliaulah putra mahkota Kerajaan Selaparang yang sesungguhnya, telah memancing masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan, baik masyarakat Kerajaan Pejanggi maupun masyarakat Kerajaan Parwe, untuk kemudian bergabung bersama beliau di padukuhan kecil yang beliau bentuk. Perkembangan yang demikian cepat terjadi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi pihak Kerajaan Pejanggi maupun pihak Kerajaan Parwe. Konon dikabarkan terjadilah sebuah konspirasi untuk menekan Kedatuan Langku pada waktu itu, yang kemudian menyebabkan Raden Mas Panji Tilarnegara beserta dengan seluruh jajarannya yang ada di sana, beserta dengan masyarakat yang tersisa, memutuskan untuk meninggalkan Langku. Bahkan kemudian kejadian inilah yang menyebabkan terpisahnya keluarga ini. Dikabarkan bahwa putra-putra beliau kemudian pergi dan meninggalkan Langku dan tinggal di beberapa tempat yang sampai saat ini kita kenal dengan nama Desa Darmaji, Desa Kopang, dan juga Desa Balungadang. Sementara beliau sendiri pada waktu itu bersama dengan para petinggi kerajaan Langku, disertai dengan putra beliau yang paling besar, yakni Raden Mas Kareng Kertawijaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Tunggu Petong, kemudian bergerak meninggalkan Langku. Beliau kemudian bergerak ke arah timur. Dalam perjalanan beliau sempat hijrah dan menetap tidak lama di Songa. Beliau konon sudah berangkat dari Langku langsung dititip ke sini, karena pada masa itu sedang terjadi huru-hara, yaitu tentang keberadaan Kerajaan Selaparang pada waktu itu. Dan beliau setelah dewasa, beliau kemudian diangkat menjadi raja yang konon di sebelah utara. Jadi kalau dari sini menghadap ke Gunung Rinjani itu namanya utara, Pak. Perjalanan Raden Panji itu kan dari Langku dulu ya. Karena di Langku itu terasa tidak aman, akhirnya dia hijrah dari Langku itu karena terasa tidak aman.
sampai di Penada. Nah dari Penada itu terus dia ke Tanak Malit. Kami warga Dusun Tanak Malit Selatan, Desa Masbagi Selatan, Kecamatan Masbagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini hampir semua tahu mengenai keberadaan Raden Mas Panji, mendapat cerita dari nenek moyang yang dulu. Bahwa Raden Mas Panji ini pernah diceritakan saya. Memang benar Raden Mas Panji ini ada di Tanak Malit ini, katanya nenek moyang kita dulu. Kita tidak pernah untuk menggali sampai mendetilnya, tidak pernah. Dia bilang orang Masbagi, mungkin penyebab ini orang yang di selatan ini, kita di sini sekarang menerima penyakit. Ya begitulah itu percayaan orang dulu kan, menerima penyakit ini seperti ini. Bersuruh dah pindah dia ke utara. Akhirnya dari Tanak Malit itu pindah dia ke Presa gitu. Beberapa lama beliau tinggal di Presa. Ini telah kami sampaikan bahwa pembuktiannya adalah hingga saat ini masih ada bekas-bekas bangunan yang ada di Presa. Bahkan pipil tanah pun juga sebagian masih menjadi atas nama keluarga kami. Usul dengan asalnya Presa ini kan Masbagi. Dari ndara je manusia itu teketiang Masbagi laik arseke asalnya dulu. Terus niak balik ini kan ndek ngadu batu, ndek ngadu kita kan tanah dulu ya tanah kapalnya asalnya. Tembok ini dasarnya lagu